Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Saya sudah pasang antena, sudah saya ikuti instruksi pemasangannya, tetapi tidak mendapatkan sinyal. Jadi saran saya buat teman-teman yang jauh dari pemancar, sebaiknya gunakan antena outdoor atau antena yang digunakan khusus untuk di luar ruangan. Contohnya lokasi saya ini jauh dari zona merah, jadi di luar jangkauan sebetulnya ya. Makanya saya menggunakan antena yang sudah dilengkapi langsung dengan booster seperti Sanek ini. Kemudian juga saat kita membeli baru, antena Sanek ini langsung dilengkapi dengan power supply. Power supply ini mengeluarkan tegangan 7 volt untuk mensuplai booster atas. Jadi booster atas itu memerlukan tegangan kerja sebesar 7 volt dan paling rendah 5 volt. Kalau misalnya power supply ini rusak, teman-teman bisa langsungin aja dari antena langsung masuk ke set-top box seperti ini. Kemudian untuk daya antenanya kita buat on supaya set-top box mengeluarkan tegangan 5 volt untuk mensuplai booster atas. Jadi antena itu ada yang membutuhkan tegangan, ada juga yang tidak membutuhkan tegangan. Contohnya antena seperti ini tidak membutuhkan tegangan DC. Nanti kalau di on kan untuk daya antena keluar tegangan DC, otomatis akan keluar peringatan antena sirkuit pendek. Perlu teman-teman ketahui, semua antena outdoor itu menggunakan driven, tetapi tidak semua antena outdoor menggunakan booster. Driven ini berfungsi untuk menangkap sinyal, tetapi dia tidak membutuhkan tegangan DC. Yang membutuhkan tegangan DC hanyalah booster. Booster ini fungsinya untuk apa sih? Nah, booster ini fungsinya untuk memperkuat sinyal. Pertanyaan selanjutnya, apakah antena yang nggak ada boosternya ini bisa kita tambah booster? Tentunya bisa, dengan cara kita membeli booster secara terpisah. Sebagai contoh di sini ada booster intra ya teman-teman. Ini booster atasnya dan ini power supply-nya. Jadi kalau sudah terlanjur beli antena yang nggak pakai booster, kita bisa membeli boosternya kalau sinyal di tempat kita kurang kuat. Nah, untuk rekomendasi dari saya, kalau jauh dari pemancar, sebaiknya gunakan antena outdoor seperti ini, merek Sanek yang sudah dilengkapi langsung dengan booster dan power supply. Oke, cara mencari sinyal set-top box. Di sini saya menggunakan antena outdoor merek Sanek yang sudah dilengkapi langsung dengan booster atas dan power supply bawah. Ini karena pemasangannya jauh dari pemancar, jadi saya pasang ini cukup tinggi ya teman-teman, sekitar 14 meter. Ini kabel panjang 13 meter aja masih menggantung ya, nggak sampai ke tanah. Artinya total panjangnya tiang ketinggiannya itu sekitar 14 meter. Oke teman-teman, ini untuk kabelnya sudah saya sambung dan dari antena langsung saya tancapkan ke set-top box, jadi tanpa power supply bawah. Jadi untuk mensuplai booster atas kita aktifkan daya antena supaya set-top box-nya ini mengeluarkan tegangan 5 volt untuk mensuplai booster atas. Kita masukkan dulu kode pos di sini teman-teman. Kita masukkan kode pos sesuai tempat kita tinggal ya. Kemudian untuk pengaturan lain, bahasa Indonesia, negara Indonesia, jenis pencarian semua, mode pencarian di FWT2. Kemudian kita turunkan lagi ke bawah, kita pilih cari saluran. Oke, pencarian saluran sudah selesai dan tidak mendapatkan satupun siaran ya. Sepertinya supply 5 volt untuk booster atas itu kurang, makanya saya akan gunakan power supply dari bawaan antena Sanek. Namun sebelumnya saya akan cek terlebih dahulu di pencarian manual, apakah memang nggak dapat sinyal sama sekali, atau ada tapi naik turun. Kita cek di pencarian manual, kemudian kita masuk ke MUK 31 frekuensi 554. Nah, di sini ternyata memang tidak mendapatkan sinyal sama sekali dan untuk kekuatannya pun naik turun. Padahal ini frekuensi Indosiar yang sinyalnya sebetulnya paling kuat ya di wilayah Bengkulu. Untuk frekuensi Indosiar sendiri di setiap provinsi itu berbeda-beda ya teman-teman. Khusus untuk wilayah Provinsi Bengkulu, MUK 31 frekuensi 554 ini adalah frekuensi Indosiar. Oke, kita lanjut, kita matikan dulu untuk daya antena karena kita tidak membutuhkan tegangan 5 volt dari set-top box karena kita akan menggunakan power supply bawaan dari Sanek. Kita pasang dulu power supply bawahnya ini. Cara pasangnya di sini ada petunjuknya, ada tulisan antena dan di sini ada tulisan TV. Kita pasang yang
antena ya, yang langsung dari antena ke yang ada tulisannya antena di sini. Kemudian yang tulisannya TV, ini kabelnya kita colokin ke set top box-nya. Kemudian kita lihat lagi apakah ada sinyalnya, kita masuk ke pencarian manual lagi. Kemudian kita lihat di MUK 31 yaitu frekuensi 554. Nah, di sini langsung keluar sinyal ya teman-teman. Sinyalnya pun lumayan bagus. 70%-an ini teman-teman. 77-80%. Jadi kesimpulannya ternyata untuk antena SANEC ini memerlukan power supply bawah seperti ini teman-teman. Ini makanya ada bawaan dari barunya ya, karena memang benar-benar memperkuat sinyal. Yang tadinya nggak dapat sama sekali, begitu kita pasang power supply ini langsung keluar sinyalnya. Sekarang coba saya pencet rotarinya ini, otomatis antena di atas itu berputar ya. Ternyata bisa naik ya sampai 90%. Oke, kemudian kita pantau untuk frekuensi TVRI di MUK 34, frekuensi 578. Ya, di sini mendapatkan 78%. Kemudian satu lagi frekuensi MUK 40, frekuensi 626. Ini adalah frekuensi MNC TV ya. Nah, di sini untuk kualitas sinyalnya naik turun. Sekarang kita coba putar sedikit antenanya. Oh iya, jauh nih ya, arahnya ke situ loh. Arahnya ke situ ya. Agak miring, dari palanya ke sini. Nah, jadi tuh. Oh, itu no. Kalau 90. Kita masih loncat-loncat ya. Naik 80% MNC TV, tapi loncat-loncat. Coba aku pencet dulu rotarinya ini di sini. Kalau ini saya pencet, antena di atas berputar. Coba arahkan sama seperti arah antena tetangga ya, biar sama arahnya. Mutar? Hah? Kebalik? Ke situ. Arah kemana ya? Oh, itunya mutar itu tuh. Nah, lagi terus. Coba. Nah, ini naik nih 90% sinyal MNC TV. Apa udah sama arahnya dengan antena tetangga? Kurang sini malahan. Tapi ini udah bagus nih. Sinyalnya udah stabil dia. Hampir sama kan? Tapi sinyal udah bagus nih. Oke teman-teman, jadi arah antenanya itu disamakan dengan antena tetangga sebelah. Dan ternyata ini masih kurang sedikit tapi sudah bagus ya sinyalnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja cari otomatis. Ya, ini dia untuk Indosiar dan yang lainnya udah masuk. Kemudian frekuensi kedua rombongan TVRI sudah masuk, dan frekuensi ketiga rombongan MNC Group juga sudah masuk. Jadi ini udah full, udah maksimal banget. 3 frekuensi dapat sinyal semua. Dari 3 frekuensi tersebut, 8 siaran dari frekuensi Indosiar, kemudian 8 siaran dari TVRI, dan 6 siaran dari MNC Group. Jadi totalnya siarannya ada 22 siaran TV digital di Provinsi Bengkulu untuk saat ini. Oke, itu saja dulu informasi yang dapat saya berikan. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Pakai bambu petung. Udah bang, tinggal dipindahkan ke dalam. Udah jadi.